Apakah asuransi kamu terlalu mahal atau malah terlalu murah? Halo, aku Dr. Sheila. Aku dokter, pebisnis, dan pengajar produk asuransi, serta perencana aset dan keuangan tersertifikasi di Indonesia. Nah, hari ini kita mau bahas tentang harga asuransi yang ideal buat kamu, agar kamu nggak kebanyakan atau kedikitan ambil asuransi. Nah, percaya nggak percaya teman-teman, banyak masyarakat Indonesia belum tahu nih berapa sih asuransi yang seharusnya dia miliki. Sebelum kita tahu berapa harga asuransi yang ideal dimiliki setiap keluarga, penting juga kita harus tahu macam-macam pengeluaran yang ada dalam sebuah keluarga. Dan percayakah kamu asuransi termasuk pengeluaran wajib di dalamnya? Oke teman-teman, ini adalah pos pengeluaran setiap keluarga. Ilmu ini adalah ilmu dari Qualified Wealth Planner yang sudah saya ambil ya teman-teman. Jadi untuk setiap keluarga itu ada 4 pos pengeluaran yang pasti ada setiap bulannya. Yang pertama adalah pos kehidupan. Ini adalah spending hari-hari seperti biasa. Yang kedua adalah pos hutang, baik hutang produktif maupun hutang konsumtif. Pos ketiga adalah tabungan dan investasi, ya minimal 10% harus ada. Dan pos keempat adalah pos asuransi. Nah, menurut Financial Institute teman-teman ya, pos asuransi ini minimal ada 10% dari penghasilan setiap bulan. Mari kita bahas. Nah, misalkan ada 4 orang anggota keluarga. Ada ayah, ibu, dan anaknya 2 orang. Contoh saja misalkan income keluarganya ini setiap bulan adalah 20 juta per bulan. Nah, premi asuransi yang ideal untuk keluarga ini adalah 10% dari jumlah tersebut, alias minimal ada 2 juta per bulan, atau 10%-nya. Nah, terkadang ada angka maksimalnya nih. Maksimal yang dimiliki yang tidak boleh lebih agar tidak mengganggu cash flow adalah 4 juta per bulan, atau 20% dari penghasilan. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih asuransi harus dibudget? Kan sebenarnya ngambil kan terserah saya. Ya betul juga sih teman-teman, terserah kita untuk ngambil asuransi maunya yang mana. Tapi jika asuransi itu adalah over-insured atau yang diambil itu kebanyakan, itu akan mengganggu cash flow yang harusnya bisa dialokasikan ke bagian lain seperti investasi dan sebagainya. Tapi seringkali di Indonesia, kebanyakan orang itu asuransinya adalah under-insured alias tidak cukup atau tidak sesuai dengan kebutuhan bulanan dari keluarga itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya lagi nih. Jika sampai sekeluarga, ada ayah, ibu, dan anaknya 2, siapa yang harus diasuransikan terlebih dahulu? Misalnya seperti itu. Budgetnya ada sih dok, tapi masih kita pending nih. Nah, prinsipnya seperti ini teman-teman ya. Ngambil asuransi itu seperti ada cerita bebek bertelur emas. Setiap hari seekor bebek ini menelurkan 1 buah telur emas. Nah, jika teman-teman jadi pemilik bebek ini, yang akan kamu jagain lebih adalah telurnya atau bebeknya. Nah, orang yang logikanya baik pasti akan berpikir, mendingan aku lindungin bebeknya aja, biar tiap hari bisa bertelur emas. Sama seperti itu teman-temanku. Lanjut ke part 2.